Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Farhania. Saya dari kelas 08 TPLM 001. Di sini saya akan menjelaskan tentang cyber law. Apa itu cyber law? Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet atau elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Menurut Jonathan Reisner pada tahun 1997, membagi ruang lingkup cyber law dalam beberapa hal, diantaranya yang pertama ada copyright atau hak cipta, yang kedua ada trademark atau hak merek, yang ketiga ada defamation atau pencemaran nama baik, yang keempat hate speech atau penistaan, penghinaan atau fitnah, yang kelima hacking, virus, illegal access atau penyerangan terhadap komputer lain, yang keenam regulation internet research atau pengaturan sumber daya internet, yang ketujuh privasi atau kenyamanan pribadi, yang kedelapan duty care atau kehati-hatian, yang kesembilan criminal liability atau kejahatan menggunakan IT, kesepuluh procedural issues atau yurisdiksi, pembuktian, penyelidikan dan lain-lain, electronic contact atau transaksi elektronik, ke-11 pornography robbery atau pencurian lewat internet, ke-12 consumer protection atau perlindungan konsumen, yang terakhir e-commerce, e-government, pemanfaatan internet dalam kesehari-harian. Tujuan cyber law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindakan pidana maupun penanganan tindakan pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dengan kata lain, cyber law diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Alasan dari cyber law itu sendiri penting untuk hukum di Indonesia. Cyber law penting diperlakukan sebagai hukum di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan zaman. Menurut pihak yang pro terhadap cyber law, sudah saatnya Indonesia memiliki cyber law, mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat. Berikut adalah contoh kasus yang berkaitan dengan cyber law. Salah satunya, contoh kasus dalam kejahatan cyber adalah kasus yang dialami oleh Wakil Ketua MPR periode 2009 sampai 2014, Lukman Hakim Saifuddin, di mana email beliau dibajak oleh seseorang untuk mendapatkan kepentingan dengan jumlah uang dengan mengirimkan surat kepada kontak-kontak yang ada di email milik beliau. Lukman Hakim Saifuddin memiliki hak bagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (JO), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatakan bahwa pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Dengan hak yang telah disebutkan di atas, Lukman Hakim Saifuddin berhak untuk mengajukan gugatan yang berdasarkan pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, di mana hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Sejalan dengan itu, pelaku dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan pasal 45A Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.
Franz Magnus mengemukakan ada 4 syarat atau ciri penting negara hukum yang mempunyai hubungan pertautan. Yang pertama, adanya asas 8 legalitas, yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku dalam undang-undang. Yang kedua, kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dalam fungsinya menegakkan hukum dan keadilan. Yang ketiga, adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang keempat, adanya pemerintahan berdasarkan konstitusi. Menurut Lawrence W. Friedman, mengatakan bahwa sistem hukum bukan hanya rules dan regulation, tapi juga struktur, institusi, dan proses yang hidup dalam sistem. Dengan demikian, anggota masyarakat sebagai subjek sekaligus sasaran aturan hukum memiliki peran yang sangat penting sebagaimana terdapat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali. Sekian penjelasan tentang cyber law. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.